Korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, mengoyahkan, memutarbalikkan, menyogok, adalah tindakan pejabat publik baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan. Sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dahulu. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi. Namun hasilnya masih jauh panggang daripada api. Priorisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode pra-kemerdekaan dan periode pasca kemerdekaan. Budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari sampai 7 keturunan. Saling membalas dendam berebut kekuasaan. Anusapati, Tojoyo, Rangwani, Mahesa, Wangitalang, dan seterusnya. Majapahit, pemberontakan Kunti, Narni, Suro, dan lain-lain. Demak, Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang. Banten, Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya Sultan Agung Trioso. Dampak korupsi. Dampak korupsi itu sendiri sangat berakibat fatal bagi negara. Yang pertama, dampak dari korupsi itu menurut Debken and Lafontaine tahun 2006 itu adalah negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar. Yang kedua, harga infrastruktur lebih tinggi menurut Golden and Peachy 2005. Yang ketiga, dampak dari korupsi itu, tingkat korupsi yang tinggi itu dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Itu menurut Gupta, Dapiodi, and Alonso term 2002. Tindak pidana korupsi. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda dengan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Nomor Undang-Undang 2020-2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik yang diadopsi dari KUHP Pasal 1 Ayat 1 Sub C Undang-Undang Nomor 3/7. Contoh-contoh korupsi. Di sini saya mengambil dari artikel dari media massa online dari Kumparan, yaitu penyidik KPK Stepanus Robin 47 digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Wakil Kota Tanjung Balai, Haji Muhammad Sahrial. Suap diduga terkait pengurusan perkara di KPK. Stepanus diduga bersama dengan advokat bernama Maskur Hussein diduga menerima suap dalam perkara ini. Suap berasal dari Wali Kota Tanjung Balai Sahrial. Penyidik KPK dari Polri ini diduga meminta uang imbalan sebesar 1,5 miliar pada Bupati Kota Tanjung Balai untuk menghentikan penyidikan suap yang sedang diusut oleh KPK di pemerintah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Itulah salah satu contoh korupsi yang terjadi di negara Republik Indonesia. Dalam membangun sikap anti korupsi ada beberapa cara. Yang pertama, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga. Kemudian, melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Contoh, diperas oleh petugas, menerima pemberian hadiah dari orang yang tidak dikenal atau diduga memiliki konflik kepentingan tersebut. Membangun sikap anti korupsi. Tindakan membangun sikap anti korupsi yaitu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur. Menghindari perilaku korupsi. Contohnya, tidak membayar uang lebih ketika membuat KK, KTP, dan tidak membeli SIM.
menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, tertib lalu lintas, dan biasakan mengantri. Dampak korupsi. Dampak korupsi itu sendiri sangat berakibat fatal bagi negara. Yang pertama, dampak dari korupsi itu menurut Debken and Lafontaine tahun 2006 itu adalah negara korup harus membayar biaya hutang yang lebih besar. Yang kedua, harga infrastruktur lebih tinggi menurut Golden and Peachy 2005. Yang ketiga, dampak dari korupsi itu, tingkat korupsi yang tinggi itu dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Itu menurut Gupta, Dapiodi, and Alonso term 2002. 4. Korupsi menurunkan investasi menurut Paulo Mauro 1995 dan karenanya menurunkan pertumbuhan ekonomi. 5. Persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing menurut Chang. 6. Negara-negara yang dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi lebih banyak daripada negara rentan korupsi, menurut Campos dan Pradhan. Saya akan menjelaskan tentang konsep SIN atau Sistem Integritas Nasional. Nah, sebelum kita masuk ke apakah itu tentang konsep SIN, yaitu tentang Sistem Integritas Nasional itu sendiri adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pihak. Nah, di sini ada terdiri atas berapa agar terwujudnya sistem integrasi nasional yang baik, yaitu terdiri atas input yang baik, proses, output, outcomes yang diharapkan, yaitu kondisi nasional yang diinginkan di mana korupsi dapat terkendali, terus impact-nya atau pengaruhnya, yaitu di mana diharapkan tujuan nasional dapat tercapai. Nah, dari sistem integritas nasional itu sendiri, dia memiliki skema konsep, di mana skema konsepnya itu agar terwujud sistem integritas yang nasional yang baik, itu dimulai dari yang pertama yang hal dasar atau nilai-nilai yang tertanam pada diri sendiri, yaitu terdiri atas value atau nilai-nilai. Nah, nanti dari nilai-nilai yang udah tertanam yang seperti sikap yang jujur, terus dari dasarnya sendiri, bertanggung jawab. Nah, nanti akan terwujudlah integritas individu. Nah, kalau dari integritas individu sudah bagus, nanti dia antar kelompok atau organisasi yang saling bekerja di di sistem itu gitu. Karena sudah dasarnya atau nilai-nilai dasarnya dalam diri dia udah tertanam nilai-nilai anti korupsi, nah nanti akan terbentuklah integritas organisasi. Nah, setelah integritas organisasi terbentuk pun nanti jika dari sistem organisasinya udah baik, nilai korupsinya sudah nilai anti korupsinya emang sudah diterapin, nanti akan terbentuklah integritas pilar, di mana integritas pilar ini dari masing-masing pilar yang ada di sistem integritas nasional ini, dia akan bersatu atau membentuk integritas nasional. Sadar anti korupsi. Manusia yang diciptakan harus amanah dalam mengatur bumi dan segala isinya, serta memberikan pertanggungjawaban atas setiap yang dilakukan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat yang baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik pula. Selanjutnya, visi dan misi itu akan diterjemahkan ke dalam usaha yang terbaik untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong publik accountability yang baik pula, dan tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan di muka, termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Baliknya, justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi. Sebagai calon anggota ASN yang baik, sebaiknya kita
melakukan pembenahan diri, melakukan pembenahan niat agar senantiasa terjauhkan dari korupsi. Sekian dan terima kasih.